episode kali ini aku sama Jessica udah sama mas-mas dari UKM Muay Thai ITS. Nah, dari masnya bisa perkenalan dulu nih. Ya, perkenalkan, nama aku Wartandi Yusumukti dari jurusan Elektro 18 sebagai Ketua ITS Muay Thai periode 1920. Perkenalkan, nama saya Rizky Dan Kurniawan dari Teknik Mesin 2018 sebagai Wakil Ketua ITS Muay Thai Association periode 1920. Nah, kalau di ITS ini, Muay Thai, UKM Muay Thai-nya itu ada nama tersendiri nggak sih, Mas? Bisa dijelaskan nggak ya apa namanya? Oh iya, jadi di ITS sendiri itu ada nama buat UKM Muay Thai, yaitu ITS Muay Thai Association. Jadi ITS Muay Thai Association ini udah berdiri sejak tahun 2016 hingga sekarang. Wah, udah dari 2016 nih guys, ternyata. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam UKM Muay Thai ini? Jadi di ITS Muay Thai sendiri kita tuh ada beberapa program. Yang pertama yang wajib yaitu meliputi latihan reguler, kemudian ada kelas untuk ladies class dan kelas atlet untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan minat bakatnya di keatletan di bidang Muay Thai. Selain itu juga kita ada kegiatan internalisasi untuk merakatkan hubungan keluarga antara staf dan member-member ITS Muay Thai. Oh, jadi kalau UKM Muay Thai di ITS itu bergerak di bidang kayak keatletan gitu nggak sih, Mas? Jadi kalau kalian, buat adik-adik yang belum tahu Muay Thai itu apa, kalian bisa browsing. Jadi Muay Thai itu adalah olahraga bela diri. Nah, oleh karena itu di ITS Muay Thai ini termasuk ke dalam bidang UKM bela diri. Oh gitu, bela diri nih guys, ternyata. Nah, dari Muay Thai ITS sendiri nih prestasi apa saja sih yang udah diraih? Kalau dari prestasi dari Muay Thai ada beberapa pertandingan yang kami ikuti, yang skalanya ini skala Jawa Timur, juga beberapa exhibition yang diikuti oleh senior-senior kita waktu periode kuliah offline. Wow, keren banget nggak sih, Vi? Nah, yang terakhir, kira-kira Masnya ada nggak ya pesan dan kesan untuk adik-adik SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, khususnya mungkin mereka yang ingin masuk ITS ya? Ya, mungkin kesan-pesan dari saya yaitu untuk adik-adik SMA tetap semangat belajar dan semoga cita-cita kalian mendapat kampus impian, apalagi keterima di ITS dapat tercapai dan gak boleh menyerah dengan cita-cita kalian. Amin banget. Sobat Asa, jangan pernah lelah belajar. Semoga kalian juga bisa menjadi bagian dari keluarga kami di ITS. Amin. Terima kasih buat mas-masnya udah berbagi pengalaman dan sharing-sharing ke kita. Semoga UKM Muay Thai tetap menorehkan prestasi-prestasi untuk ITS. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Hai Sobat Asa, kali ini aku sama Jessica udah sama Mbak Ziva dari Teater Tiang Alit ITS. Nah, mungkin Mbaknya bisa perkenalan lebih jauh ke kita semua. Ya, hai, nama aku Zeva dari Biologi Angkatan 2019. Di Teater Tiang Alit aku sebagai sekretaris 1. Nah, Mbak, kita penasaran nih, nama Tiang Alit itu dari mana ya? Oke, jadi nama Tiang Alit ini kalau kita sebagai orang Jawa ya, kita kan ngerti banget kalau nama Tiang Alit itu artinya adalah orang kecil. Jadi kita ini merepresentasikan Teater Tiang Alit ini sebagai orang kecil gitu. Kita sering membawakan naskah-naskah yang berhubungan sama cerita-cerita rakyat-rakyat yang orang-orang kecil gitulah ininya. Oh, berarti Teater Tiang Alit ini bergerak di bidang kesenian ya, Mbak? Iya, bener banget. Nah, Teater Tiang Alit kan salah satu UKM di ITS nih. Nah, kegiatan di dalam UKM itu apa aja sih, Mbak? Kegiatannya banyak sih. Yang pertama kita pasti latihan rutin tiap hari Jumat. Terus kita juga sering ngadain pentas seperti pentas akhir tahun, pentas undangan. Jadi kalau ada dari departemen-departemen yang buat event itu kita kadang-kadang diundang untuk mengisi acaranya mereka. Terus selain itu kita juga sering ikut lomba yang tingkatnya nasional seperti Vesta Masio, Sigma, dan lomba-lomba lainnya. Wih, keren banget ya, Mbak. Jadi banyak kegiatannya ya di dalam Tiang Alit Iya. ini. Nah, kita penasaran nih, Mbak, kira-kira prestasi apa aja ya yang udah diraih sama Tiang Alit? Prestasinya yang paling terbaru kemarin tahun 2019 kita menang sebagai aktor pembantu terbaik di Vesta Masio 9 di Medan. Terus ada juara 2 puisi Peksi Muda tahun 2013. Terus ada tahun 2018 sama tahun 2019 itu kita menang lomba monolog dari Lomba Bakat ITS. Dan ada banyak lagi sih.
Wah ternyata baik banget nih Des, Iya, prestasi bener dari yang banget. Alif. Nah kan banyak udah sharing-sharing nih ke kita teman yang Alif. Mungkin banyak ada pesan buat adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama ke ITS. Ya pesannya tetap semangat, jangan nyerah, jangan lupa kalau di luar sana itu saingan kalian nggak cuma 1-2 orang, tapi ada banyak banget. Tetap berusaha karena apa yang kalian hasilkan itu akan sebanding sama usahanya kalian. Kita tunggu kalian di ITS. Wih keren banget nih Des, Iya, sharing dari makanya. Mbaknya. Bener banget sih Sobat Asa, apa yang dikatakan Mbak Seva tadi, usaha kita itu pasti nanti ujung-ujungnya membuahkan hasil yang baik kok. Jadi kalian Sobat Asa jangan pernah lelah berjuang. Bener banget nih, dan terima kasih buat Mbak Siva udah sharing-sharing pengalaman ke kita dan menjelaskan tentang Tiang Alif. Dan semoga Tiang Alif tetap menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang untuk ITS. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Hai Sobat Asa, kali ini aku sama Jessica udah bersama Mas Mbak dari UKM Rebana ITS. Nah dari Mas Mbaknya bisa berkenalan dulu nih buat kita semua. Ya, perkenalkan saya Bima dari Diploma Sipil 2019. Di sini mewakili UKM Rebana dan sebagai Wakil Ketua 2. Ya, perkenalkan nama saya Iza dari Statistika Bisnis 2019 dan di sini sebagai Sekretaris Departemen Hubungan Luar UKM Rebana. Nah, kita tentunya penasaran nih mengenai UKM Rebana. Kira-kira kalau di ITS ini UKM Rebana ada nama spesifiknya nggak ya Mbak? Mas? Ya, jadi untuk UKM Rebana ini biasa dikenal dengan sebutan URI. Itu nama panggilannya. Nah sebenarnya apa sih kegiatan yang dilakukan di dalam UKM Rebana ini? Untuk agenda rutin, biasanya kita ada majelis debat setiap malam Jumat di Manarul Ilmi, di Masjid Manarul Ilmi. Namun dengan pandemi ini, jadi kita beralih ke virtual atau melalui Zoom atau Google Meet. Wow, berarti banyak banget ya kegiatannya. Oh iya, kita penasaran nih, kalau UKM Rebana ini sendiri itu bergerak di bidang apa ya? Ya, untuk UKM Rebana sendiri kita masuk dalam bidang kesenian. Oh, nah setelah kita lihat nih di belakang banyak banget nih piala-piala. Nah apa aja sih prestasi yang udah diraih oleh UKM Rebana ITS ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Mbaknya. Ya, untuk prestasi kita melihat beberapa tahun terakhir ini. Untuk tahun 2018 ada Harapan 2 Nasyid Akapela Islamic Fair of Public Health. Lalu kontingen Provinsi Jawa Timur dalam eksibisi Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Yogyakarta. Untuk tahun 2019 Harapan 1 Nasyid Akapela GSRA. Lalu juara 3 Nasyid Akapela Vesbanas. Dan untuk 2020 Harapan 2 Vesban Icon Mall Gresik. Wih, keren banget ya Afi, banyak sekali prestasinya. Bener banget. Nah, yang terakhir, mungkin apakah Mas atau Mbak ada patah kata untuk adik-adik SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, khususnya mereka yang mengimpikan untuk masuk ke ITS? Ya, dari kita sendiri pesannya itu jangan lupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan giat, dan apapun nanti hasil yang didapatkan, kami harap kalian bisa menerima hasil tersebut karena itu sudah hasil dari kerja keras kalian dan keputusan terbaik dari Tuhan. Dan apabila kalian sudah masuk di kampus perjuangan ini, jangan lupa untuk daftar UKM ini ya. Mari kita bersama-sama lanjutkan tradisi yang baik di UKM ini. Nah bener banget nih kata Mbaknya, tetap semangat buat adik-adik dan tetap sukses terus buat UKM Rebana. Semoga bisa menorehkan prestasi-prestasi untuk ITS ke depannya. Terima kasih Mas Mbak. Ya, sama. Hai Sobat Asa, kali ini aku sama Jessica udah sama Mas Reza dari UKAFO ITS. Nah mungkin dari Mas Reza bisa berkenalan lebih jauh nih. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Reza Mahendarman Putra. Aku dari Manajemen Bisnis 2019. Aku di UKAFO ini sebagai ketuanya. Nah, tentunya kita pengen tahu nih mengenai UKAFO. UKAFO itu singkatan dari apa ya, Mas? UKAFO itu kepanjangannya UKM Fotografi. Oh gitu. Nah berarti UKAFO ini bergerak di bidang kesenian ya Mas? Betul, kita bergerak di bidang kesenian. Jadi kita menampung minat orang-orang di ITS ini, mahasiswanya kalau yang suka fotografi, kita tampung, kita kembangin lebih jauh lagi sampai ikut lomba dan JAB dan lain sebagainya untuk ke arah ke profesional.
Wow, keren sih. Nah, kita penasaran nih Mas, kalau kegiatan di UKAFO itu ngapain aja ya? Misalnya kayak cari foto di mana dan sebagainya, bisa diceritakan nggak ke Sobat Asa di depan kamera? Mungkin kalau huntingnya sebelum pandemi ya, itu kita pernah ke Pacet, terus pernah sampai ke Tulungagung, Malang, dan banyak lah kita, nggak di Surabaya aja dan nggak di kampus aja. Terus mungkin selain itu juga kita selain hunting aja, kita juga belajar tentang cara ngedit fotonya. Ada namanya Basic Media Schooling, itu kita diajarin cara pakai Lightroom, Photoshop, dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak ya Jess kegiatan dari UKAFO ini. Iya, Nah, benar banget. bisa jelasin nggak sih Mas prestasi apa yang udah diraih sama UKAFO ini? Prestasi yang udah diraih mungkin ada yang udah menang juara 2 lomba di hitam putih, terus ada juga juara 1 di Ubaya, juga ada yang pernah di engineering chemical juara 2, sama banyak sih yang udah ikut jab-jab kayak jab wisuda, terus ada yang jab buku tahunan SMA di Tulungagung. Jadi udah banyak banget sih kalau misalnya ngomongin tentang itu. Wih, keren banget sih Mas, jadi udah banyak banget ya prestasinya, nggak cuma Iya. 1 atau 2 doang. Nah, yang terakhir, mungkin Masnya ada sepatah kata untuk adik-adik SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, khususnya mereka yang pengen masuk ke ITS. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena aku juga emang dari awal gak pengen masuk ITS dan juga ngadain fotografi, tapi karena aku terus belajar, aku terus tekunin. Karena kalau semakin kita bisa sama sesuatu hal, itu kita bakal cintai suatu hal itu. Dan kita bakal suka dengan suatu hal itu, makanya itu jadi hobi. Itu kenapa saya jadi mulai fotografi. Dan jangan pernah nyerah, dan terus cari peluangmu. Mungkin itu aja sih, dan terus semangat lah intinya. Nah, bener banget nih buat Sobat Asa yang di rumah tetap semangat untuk meraih PTN impian. Dan terima kasih buat Mas Raiza udah meluangkan waktu untuk bercerita ke Sobat Asa sekalian. Bener banget. Nah, ke depannya kita harap UKAFO bisa lebih lagi berkembang dan lebih lagi berprestasi. Kita tunggu kalian di UKAFO. Terima kasih Mas. Terima kasih. Hai Sobat Asa. Kali ini aku sama Jessica udah bersama Mas Mbak dari VSNMC. Nah, mungkin dari Mas Mbaknya bisa perkenalan dulu nih buat kita. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Adinda Tika Kameswara, biasa dipanggil Dinda. Aku dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2019 dan posisiku di VSNMC sebagai Wakil Ketua VSNMC. Hai teman-teman, namaku Balindra Alvin Faryal Azra, biasa dipanggil Alvin, dari Teknik Material angkatan 2019. Posisiku di UKM VSNMC sebagai Kepala Divisi Inventaris. Nah, kita jadi makin penasaran nih Mas Mbak mengenai UKM VSNMC. Nah, kira-kira apa ya kepanjangan dari VSNMC ini sendiri? Jadi VSNMC itu kepanjangannya adalah Victory 10 November Marching Corps. Dan UKM ini itu awalnya dari bawahan teknik elektro, tapi sekarang sudah berdiri menjadi UKM independen di ITS. Oh, nah sebenarnya UKM VSNMC ini bergerak di bidang apa ya, Mbak? Jadi UKM VSNMC ini bergerak di bidang kesenian. Nah, kita makin penasaran nggak sih, Vi? Bener banget. Nah, kalau VSNMC ini, itu kegiatannya ngapain aja ya kira-kira, Mbak, Mas? Kalau kegiatannya sendiri untuk internal biasanya ada latihan rutin. Kalau kegiatan eksternal biasanya ngisi untuk wisuda, kegiatan di fakultas, ataupun ikut perlombaan-perlombaan. Wah, nah dari perlombaan yang telah diikuti, sebenarnya apa sih prestasi yang udah diraih oleh UKM VSNMC ini? Dikarenakan masa pandemi ini, kami belum mengikuti lomba, tapi perlombaan terakhir diikuti pada tahun 2019 dan berhasil memenangkan beberapa kategori di perlombaan Delta Marching Open Festival tahun 2019. Dan selain mengikuti perlombaan, juga ada perform di Unair dan ada acara opening Pires di ITS. Wih, keren banget. Berarti UKM VSNMC ini sangat berprestasi nggak sih, Afi? Bener banget nih, Jess. Jadi pengen bergabung ke dalam UKM ini. Bener banget. Oh iya, Mbak, Mas. Yang terakhir, kita penasaran nih, apakah Mas Mbak ada pesan dan kesan untuk adik-adik SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, khususnya mereka yang mengimpikan ITS? Buat teman-teman, jangan pernah menyerah, tetap semangat, ITS menunggu kalian. Dari aku, semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, karena doa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong. Jadi jangan menyerah dan jangan lupa berdoa dan jangan lupa usaha.
Nah, bener banget nih yang diomongin oleh Mbak Masnya. Jadi untuk Sobat Aseng di rumah, tetap semangat untuk meraih PTN impian kalian. Dan terima kasih untuk Mbak Mas udah sharing-sharing pengalaman. Semoga sukses ke depannya. Iya Sobat Asa, kami tunggu kalian di ITS. Terima kasih Mas Mbak.